Yo halo guys, kembali lagi bersama saya di Zoratek. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana live streaming dengan menggunakan device yang kentang atau mungkin laptop kalian yang kentang. Dan disclaimer dulu sebelum saya akan memulai caranya, jangan lupa kalau misalkan kalian punya spesifikasi yang kentang itu setidaknya dia memiliki dual core atau 4 thread. Itu kalau udah di bawah itu dia nggak bisa live streaming ya. Atau mungkin kalian pakai laptop kalian yang pakai Celeron atau pakai Intel Atom, itu udah nggak worth it untuk buat live streaming ya. Tapi bagi komputer kalian yang mungkin masih menggunakan i3 generasi 2 atau mungkin Intel Pentium yang generasi 6 atau generasi 4, kemungkinan masih bisa. Dan di sini kita langsung aja untuk ke bagian caranya. Oke, di sini sebelum saya melakukan caranya juga, saya akan menunjukkan spesifikasi komputer saya. Saya menggunakan Core i5 generasi keempat, kemudian RAM-nya 12 GB, kemudian displaynya atau mungkin orang bisa bilang itu VGA card ya. VGA saya itu menggunakan Intel HD 4600. Saya nggak pakai VGA card ataupun GPU, saya menggunakan onboard gitu. Dan ini VRAM-nya ya standar 128, ini harusnya dipangkas sama tuh ya. Terus untuk live streaming juga seenggaknya kalian memiliki RAM 8 GB. 4 GB nggak masalah, terkecuali kalau kalian menggunakan DDR4. Itu nggak masalah, tapi kalau misalkan kalian menggunakan DDR3 seenggaknya kalian menggunakan 8 GB dual channel ya. Jadi 4 GB dan 4 GB gitu. Kemudian di sini kita langsung aja ke bagian settingannya. Di sini saya nggak bisa ngotak-ngatik terlalu banyak dan ini sebenarnya saya apa ya ubah dikit sih ini. Di sini encodernya saya menggunakan dari CPU bukan dari GPU karena di sini nggak ada GPU dan encoder Intel di HD 4600 tuh nggak ada. Jadi di sini saya menggunakan H264 yang itu artinya adalah CPU ya. Kemudian video bitrate-nya saya menggunakan 2500. Ini terbilang masih cukup untuk kalian yang live streaming mungkin game-game yang ringan kayak mungkin Play Zombie, Angry Bird atau mungkin kalian menggunakan HP kalian kemudian kalian nyambungkan ke komputer kalian kemudian live streaming ini juga masih bisa. Tapi kalau misalkan kalian gaming Valorant, gaming Genshin Impact ini nggak bisa sama sekali nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk encoder presetnya saya menggunakan balance dan saya menggunakan output modenya yang simple ya. Kalau advance nanti akan bukan meluangkan sih kayak ya waktunya lama gitu lah. Jadi saya akan buat simple aja di sini. Ingat kalian ubah video bitrate-nya 2500 ini yang terpenting. Kemudian encoder presetnya balance ini biasanya default balance ya. Udah, yang terpenting adalah 2500 itu minimal. Minimal 2500 ya kalau buat live streaming di YouTube. Kemudian untuk videonya di sini karena saya menggunakan monitor yang resolusinya 768p, maka saya akan juga menggunakan resolusi yang sesuai dengan monitor saya. Dan kalau misalkan monitor kalian itu sudah 900p atau bahkan 1080p, kalian coba ubah dia menjadi 720p ya. Saran saya 720p. Jangan 1080p karena nanti bakalan lemot atau ya patah-patah nanti streamnya. Kemudian untuk FPS-nya di sini kalian ubah menjadi 30 fps atau bahkan kalian ubah jadi 24 itu juga nggak masalah. Tapi jangan diubah ke 60 karena itu akan memberatkan kalian sebagai usernya, bukan penonton. Kalau penonton sih enak aja 60 fps, tapi untuk kalian itu nggak enak jatuhnya. Kemudian untuk di Advance ini ya biasa aja sih DirectX 11, NV12 ya biasa. Kemudian stream delay kalau misalkan katakanlah internet kalian lemot, kalian bisa menggunakan stream delay ini. Mungkin kalian caranya adalah enable, kemudian durasinya ganti menjadi mungkin 10 detik, 20 detik lah. Tapi jangan terlalu lama karena live streaming itu adalah interaksi dengan audiens kalian ya. Kemudian untuk stream ini ya mungkin kalian beberapa udah tahu lah caranya. Yaitu dengan YouTube ini ganti ke YouTube ini terus habis itu pakai yang primary YouTube Insta server kemudian masukin stream key-nya di sini. Nah, kalian masukin ya di sini. Dan gimana cara masukinnya? Ya mungkin ada yang tahu di sini ya. Jadi caranya kalian ke YouTube, kemudian ke sini, kemudian ke live streaming. Dan kalian tunggu. Nah, nanti nanti dia jadi kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kalian
baru pertama kali mau live streaming nanti jatuhnya kayak ini. Jadi kalian harus request dulu dan nunggu selama 1 hari baru dia bisa ngeakses. Kalau sekarang tuh gitu. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin ada yang pernah nyoba-nyoba gitu tapi nge-lag, ya ini kemungkinan masih bisa sih. Dan di sini ya cara nyalainnya ini dari sini ya udah biasa kayak gitu aja. Terus habis itu ya kalau mau bikin edit-edit di sini apa namanya judulnya, deskripsinya, kemudian thumbnailnya juga terserah kalian gitu. Dan di sini saya bukan untuk mentutoriali bagaimana supaya stream kalian rame ya. Hanya cara bagaimana supaya lancar aja gitu dari settingan OBS-nya. Jadi ya mungkin seperti itu tutorial saya ya. Semoga terbantu dan mungkin di sini saya nggak terlalu banyak nyeting-nyeting tentang bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu. Di sini saya nggak merujuk ke sana dan saya lebih merujuk ke bagian performanya, bagaimana untuk meningkatkan performa untuk live streaming seperti itu. Dan semoga terbantu. Sampai jumpa.